Bagi Anda pecinta kartun SpongeBob SquarePants, pastinya sudah tidak asing dengan Krabby Patty. Ya, makanan ini begitu dicintai penduduk Bikini Bottom. Saking lezatnya, resep dari Krabby Patty milik Tuan Krab ini sering menjadi target pencurian sang rival Plankton. Sejatinya, Krabby Patty sendiri merupakan makanan sejenis hamburger yang biasa disajikan pada restoran fast food. Sajian roti bun yang dipadu dengan daging di tengahnya kemudian ditambah dengan irisan tomat, selada, acar timun, bawang bombay, serta saus ini memang sangat nikmat sekali. Maka tak heran bila hamburger sangat disukai banyak orang. Ketenaran hamburger memang sudah mendunia. Meski begitu, makanan ini begitu identik dengan negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Sehingga tak sedikit yang mengira bahwa hamburger berasal dari Amerika Serikat. Namun ternyata terdapat sejarah panjang mengenai asal-muasal dari roti isi daging ini. Untuk itu asal-muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik kelezatan hamburger dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa asal-muasal, meski namanya hamburger, penamaan makanan ini bukan berasal dari kata ham yang berarti daging asap dalam bahasa Inggris, melainkan berasal dari kota terbesar kedua di Jerman, yaitu Hamburg. Dirangkum dari beberapa sumber, hamburger memang berasal dari kota Jerman tersebut, sebelum akhirnya menyebar ke Amerika Serikat dan menjadi makanan yang sangat populer. Namun tahukah Anda, sebenarnya hamburger merupakan hasil akulturasi dari orang Asia, Jerman, dan juga Amerika. Ada beragam versi mengenai asal-muasal hamburger ini. Hal itu dimulai pada abad ke-18 ketika orang Jerman datang ke Asia. Mereka mengamati bahwa orang Mongol gemar meletakkan daging di atas pelana kuda ketika mereka sedang berkendara. Hal ini dilakukan untuk membuat tekstur daging menjadi lebih lembut sebelum mengkonsumsinya. Orang Jerman pun suka terhadap ide mengkonsumsi daging dengan tekstur yang lembut serta berbumbu ini. Mereka pun mengadaptasi ide ini ketika kembali ke negara mereka karena mayoritas masyarakat Jerman tidak suka dengan daging mentah. Mereka pun memasak daging tersebut dengan cara digoreng ataupun dipanggang. Resep ini pun kemudian diberi nama Hamburg meat alias daging Hamburg. Sementara itu, hamburger yang kita kenal berbentuk bulat dengan daging yang disantap dengan roti berasal dari Amerika. Saat itu, para imigran dari Hamburg memperkenalkan daging burger mereka kepada orang Amerika. Awalnya, daging tersebut disajikan layaknya steak yang disiram saus kental dan ditemani dengan kentang goreng serta sayuran seperti buncis ataupun wortel. Karena itu, akhirnya masyarakat setempat menamainya Hamburg steak. Kemudian pada tahun 1885, Charlie Negrin mengenalkan American Hamburger yang kita kenal sekarang ini. Menurut komunitas sejarah Seymour di Wisconsin, disebutkan bahwa nama Charlie Negrin merupakan orang yang menciptakan hamburger. Ia memadukannya dengan roti bun dan menyisipkan keju di atas daging, lengkap dengan sayurannya. Charlie mengenalkan hamburger di Old Gamey Country Fair di Seymour, Wisconsin. Nama Charlie Negrin ini dikenal sebagai sebutan Hamburger Charlie. Namun menurut informasi dari Perpustakaan Kongres Amerika dan Pemerintahan Connecticut, hamburger ini pertama kali dijual pada tahun 1985 oleh Louis Lassen di rumah makannya di New Haven. Awalnya makanan ini tidak memiliki nama, hingga saat ini ada beberapa pelaut dari Hamburg singgah ke restoran tersebut dan menamainya dengan hamburger. Selain itu, seorang sejarawan Texas yakni Frank C. Tolbert menyatakan bahwa penemuan hamburger ini dilakukan oleh Fletcher Davis dari Athens, Texas. Ia percaya bahwa Davis mulai menjual makanan siap saji tersebut di kiosnya yang terletak di Athens sejak akhir tahun 1880-an. Dan Davis memperkenalkan hamburger ke St. Louis Fair pada tahun 1904. Meski banyak yang mengklaim asal-muasal hamburger, namun yang pasti, makanan ini begitu digemari di berbagai masyarakat dunia. Bahkan variasi hamburger kini sangat beragam dan mulai banyak yang berinovasi. Seperti di Indonesia, ada burger yang dipadukan dengan sushi bernama Burgushi, di mana roti bun burger diganti dengan rice katsu loh pemirsa. Isiannya pun beragam, tidak hanya patty khas burger, melainkan bisa juga tuna, saus mentai seperti sushi. Dan yang paling unik adalah salah satu kafe di Bandung di mana burger dipadukan dengan mie instan. Ya, masyarakat Indonesia memang terkenal sangat menyukai mie instan, karena itu roti bun diganti dengan mie instan yang telah dibentuk dan digoreng layaknya roti. Menikmati hamburger rasanya kurang lengkap bila tidak ditemani dengan french fries alias kentang goreng. Cemilan satu ini memang menjadi teman setia makanan fast food seperti hamburger. Walaupun kentang goreng juga bisa dinikmati sendiri dengan cocolan saus sambal ataupun tomat, rasanya yang gurih dan cukup mengenyangkan membuat kentang goreng sangat digemari masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia.
Bahkan saking enaknya, warga Amerika Serikat sampai memperingati French Fries Day atau Hari Kentang Goreng setiap tanggal 13 Juli. Meski demikian, kentang goreng bukanlah berasal dari negeri Paman Sam tersebut. Banyak yang mengira kalau kentang goreng berasal dari Prancis karena memiliki unsur French yang berarti Prancis. Padahal kentang goreng justru berasal dari Belgia loh pemirsa. Meskipun tetap ada perdebatan mengenai asal-usul dari kentang goreng ini. Kentang goreng awalnya diperkenalkan di Belgia sekitar tahun 1600 di desa-desa yang berada di sepanjang aliran sungai Meuse. Warga di sana biasa mengkonsumsi ikan yang digoreng sebagai menu sehari-hari, namun masalah datang pada musim dingin yang membuat sungai dan isinya membeku. Hal ini membuat warga kesulitan mendapatkan ikan. Sebagai penggantinya, mereka memanfaatkan hasil panen kentang yang melimpah, kemudian menggorengnya. Lalu pada masa Perang Dunia Pertama, pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Belgia menyantap kentang goreng untuk pertama kali. Karena penduduk Belgia kala itu berbahasa Prancis, maka mereka pun menyebut makanan itu sebagai gorengan Prancis atau French fries. Di Belgia, kentang goreng lebih sering disebut sebagai frites dan sangat mudah untuk dijumpai di seluruh penjuru wilayah. Frites biasanya disajikan di atas kertas yang telah dibentuk menyerupai kon es krim bersama dengan aneka varian sus, mulai dari saus tomat, mustard, mayones, hingga kreasi jenis saus lainnya. Keistimewaan kentang goreng Belgia adalah ukurannya yang lebih tebal dan tekstur yang lebih renyah. Kualitas kentangnya pun benar-benar terjaga dan masih segar sehingga tidak boleh terlalu lembek. Bahkan potongan kentangnya tidak boleh lebih dari 1 cm agar hasilnya sempurna loh pemirsa. Untuk mendapatkan tekstur renyah dari kentang goreng ala Belgia, bahannya pun harus digoreng hingga 2 kali. Di negara asalnya, kentang yang akan digoreng juga biasanya diolesi dengan lemak hewan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menambah rasa gurih pada kentang. Namun ada juga yang mengganti lemak hewan dengan taburan garam. Kecintaan masyarakat Belgia akan sajian kentang goreng ini bahkan dapat dilihat dari The Fried Museum. Di sana terdapat berbagai informasi mengenai sejarah kentang goreng dan varian resep lezat camilan gurih itu. Masyarakat Belgia juga sempat memasukkan frites ke dalam daftar warisan UNESCO pada tahun 2014. Selain itu, untuk menjaga budaya kentang goreng Belgia, Pangeran Laurent dari Belgia secara resmi menobatkan James Bean sebagai duta budaya kentang goreng Belgia di seluruh dunia pada tahun 2017. Namun versi lain menyebutkan bahwa French fries adalah asli dari Prancis. Kentang goreng modern pertama kali dijual di pinggir jalan Pont Neuf di Paris pada dekade 1780-an. Versi ini diperkuat oleh catatan yang dibuat oleh Presiden Thomas Jefferson yang pernah bertugas sebagai wakil Amerika Serikat untuk Prancis antara tahun 1984 sampai 1789. Selama penugasan itu, ia mengumpulkan dan mencatat 150 buah resep masakan, termasuk sebuah resep yang diberi nama Pommes de terre, frites crues and petites tranches, atau yang berarti kentang dalam bentuk potongan-potongan kecil yang digoreng lama saat masih mentah. Versi terakhir menyebut orang Spanyol yang menciptakan kentang goreng, karena Spanyol adalah negara Eropa yang pertama kali mengenalkan kentang. Kentang goreng diperkenalkan orang Spanyol ke Belgia saat masih berada di bawah kekuasaan Spanyol. Terlepas dari versi sejarahnya yang berbeda-beda, namun kentang goreng kini menjadi makanan favorit masyarakat dunia. Bahkan menjadi salah satu camilan terlezat yang pernah ada. Dan seiring perkembangan zaman, variasi kentang goreng pun juga semakin beragam.